Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sebelum kita mulai, mari kita panjatkan salawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat syafaat-syafaatnya kita bisa hadir di malam hari ini dengan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ihsan Muhtaram dari kelompok 2 dengan materi pengiriman ekspor ke luar negeri. Dan rekan-rekan saya yang akan saya sebutkan berdasarkan materi yang akan mereka bacakan dari yang pertama sampai akhir. Yang pertama ada Dian. Terus lanjut, yang pertama ada Widya, lanjut ke yang duanya ada Dian, yang ketiga ada Salsabila, yang terakhir ada Hafsa aja. Mungkin untuk materi pertama, saya persilakan kepada rekan saya Widya. Pengiriman ekspor ke luar negeri. Pengertian pengiriman barang ke luar negeri dikenal dengan istilah ekspor. Ekspor yaitu kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri. Syarat-syarat ke luar negeri harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Next. Berikut syarat-syarat ketentuan pengiriman barang ke luar negeri. Yang pertama, barang-barang tidak lebih dari 100 kg. Yang kedua, pengiriman produk makanan, minuman, dan obat-obatan harus mendapat izin BPOM. Yang ketiga, pengiriman barang elektronik seperti handphone dan komputer yang boleh maksimal 2 item. Dan yang keempat, pengiriman hewan-hewan harus mendapat izin pemasok dan badan karantina. Jenis barang yang diperbolehkan diekspor. Yang pertama, ekspor migas, minyak bumi dan gas, ekspor non-migas, hasil-hasil pertanian, peternakan, mineral hasil tambang. Selanjutnya. Proses pengiriman barang ke luar negeri melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks. Berikut adalah ringkasan dari prosesnya. Untuk yang pertama, persiapkan barang. Yang kedua, dokumen dan izin. Yang ketiga, pilihan layanan pengiriman. Yang keempat, pengemasan dan pelabelan. Yang kelima, deklarasi nilai dan pajak. Yang keenam, pembayaran biaya pengiriman. Yang ketujuh, pemantauan dan pelacakan. Yang kedelapan, keamanan dan peraturan. Dan yang kesembilan, penyimpanan data. Selanjutnya. Proses pengiriman barang ke luar negeri membutuhkan pemahaman yang baik tentang peraturan dan prosedur di negara asal dan tujuan. Kesalahan dalam proses ini dapat menyebabkan keterlambatan atau masalah selama pengiriman, sehingga sangat penting untuk bekerja dengan penyedia jasa logistik atau ahli ekspor-impor jika diperlukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Studi kasus perdagangan internasional, yaitu ekspor mobil Jepang Toyota ke Amerika Serikat. Perusahaan otomotif terkemuka Jepang, Toyota, ingin memperluas pasar mereka ke Amerika Serikat dan mengimpor mobil mereka ke negara tersebut. Adapun langkah-langkah dalam studi kasus ini, yang pertama, market research. Toyota melakukan penelitian pasar untuk memahami preferensi konsumen di Amerika Serikat dan menganalisis potensi permintaan untuk berbagai model mobil mereka. Yang kedua, pemenuhan regulasi. Toyota harus memastikan bahwa semua mobil yang mereka ingin ekspor memenuhi standar keselamatan dan emisi Amerika Serikat. Ini termasuk mengidentifikasi perubahan teknis yang mungkin diperlukan untuk mematuhi regulasi Amerika Serikat. Yang ketiga, sertifikasi EPA dan NHTSA. Perusahaan harus mengurus sertifikasi dari Environmental Protection Agency atau EPA dan National Highway Traffic Safety Administration NHTSA, Amerika Serikat untuk memastikan bahwa kendaraan mereka memenuhi persyaratan lingkungan dan keselamatan. Yang keempat, manufaktur dan kualitas. Mobil-mobil Toyota diproduksi dengan teknologi terbaru dan standar kualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar Amerika Serikat. Yang kelima, pemilihan pelabuhan. Toyota perlu memilih pelabuhan di Jepang yang sesuai untuk mengirim mobil ke Amerika Serikat. Pelabuhan yang umum digunakan dalam perdagangan mobil adalah pelabuhan Yokohama atau Nagoya di Jepang. Yang keenam,
Kerjasama dengan perusahaan pengiriman. Mereka harus bekerja sama dengan perusahaan pengiriman kargo atau agen logistik yang memiliki pengalaman dalam ekspor mobil. Pengemasan dan pengamanan mobil di dalam peti kemas adalah langkah kunci dalam proses ini. Untuk yang ketujuh, dokumen ekspor. Perusahaan harus mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan seperti faktur komersial, sertifikat asal, dan semua dokumen yang dibutuhkan untuk pabean. Yang kedelapan, pengiriman ke Amerika Serikat. Mobil harus diangkut ke pelabuhan Amerika Serikat seperti ke pelabuhan Los Angeles yang sering digunakan dalam perdagangan otomotif. Mereka harus memahami prosedur impor di Amerika Serikat, termasuk bea cukai dan inspeksi. Yang kesembilan, distribusi ke dealer. Setelah tiba di Amerika Serikat, mobil harus didistribusikan ke dealer-dealer mobil atau gudang penyimpanan. Toyota perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan logistik lokal untuk mengatur transportasi internal ini. Yang kesepuluh, penjualan dan layanan pelanggan. Setelah mobil sampai ke dealer-dealer, mereka harus menjalani proses pemasaran dan penjualan. Toyota juga perlu menyediakan layanan pelanggan yang efisien dan suku cadang yang tersedia untuk pemilik mobil mereka di Amerika Serikat. Next. Tantangan yang dihadapi, yang pertama, kebijakan perdagangan dan tarif bea masuk yang berubah-ubah antara kedua negara. Yang kedua, persaingan sengit di pasar otomotif Amerika Serikat. Yang ketiga, regulasi lingkungan yang berbeda di setiap negara. Untuk keberhasilan, Toyota telah berhasil membangun reputasi dan pangsa pasar yang kuat di Amerika Serikat dan menjadi salah satu merek mobil terkemuka di sana. Yang kedua, ekspor mobil ke Amerika Serikat telah menghasilkan pendapatan signifikan untuk perusahaan ini. Next. Studi kasus ini mencakup banyak aspek yang perlu dipertimbangkan saat melakukan perdagangan internasional dalam industri otomotif. Pengenaan regulasi, logistik, dan kerjasama dengan berbagai pihak adalah kunci keberhasilan dalam ekspor mobil dari Jepang ke Amerika Serikat. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Slide selanjutnya yaitu mengenai permasalahan kebijakan akibat konflik ekspor ke luar negeri. Yang poin A yaitu adalah kebijakan perdagangan internasional impor. Yang pertama, kebijakan kuota yaitu pembatasan jumlah suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Yang kedua, kebijakan tarif adalah penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saingnya di pasar agar konsumen tidak hanya membeli barang impor saja, tetapi juga membeli barang yang diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi yaitu kebijakan mengenai pemberian subsidi dari pemerintah untuk barang produksi lokal yang bersaing dengan barang impor. Kebijakan ini dibuat bertujuan untuk menekankan harga barang produksi lokal agar memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan produk impor. Hal ini juga bertujuan agar masyarakat lebih tertarik untuk membeli produk lokal dan membeli produk impor secukupnya saja. Yang keempat, kebijakan larangan impor. Kebijakan larangan impor adalah kebijakan yang diberlakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisa. Barang-barang yang dianggap berbahaya juga akan dikenakan kebijakan larangan impor. Jadi, barang-barang yang dikenakan kebijakan larangan impor tidak bisa masuk dan beredar di dalam negeri. Yang poin B yaitu kebijakan perdagangan internasional ekspor. 1. Kebijakan diskriminasi harga. Kebijakan diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Contohnya, kita menjual jenis barang yang sama, tetapi barang tersebut dijual di negeri A ini harganya lebih tinggi, sedangkan di negeri B itu harganya lebih rendah. Yang kedua, kebijakan premi. Kebijakan premi adalah salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memajukan bidang ekspor dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan kegiatan ekspor. Pemberian premi ini memiliki banyak bentuk, salah satunya berupa bantuan biaya produksi, serta pemberian pajak dan fasilitas lainnya. Kebijakan premi ini diberlakukan bertujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Yang ketiga, kebijakan dumping. Kebijakan dumping adalah penetapan harga barang yang diekspor
lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Yang keempat, kebijakan politik dagang bebas. Kebijakan politik dagang bebas adalah kondisi di mana pemerintah memberikan kebebasan dalam aktivitas ekspor maupun impor. Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan seperti mutu barang yang lebih tinggi dengan harga yang relatif lebih murah. Yang kelima, kebijakan larangan ekspor. Kebijakan larangan ekspor adalah suatu kebijakan yang ada di suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Contohnya seperti ekspor benda-benda bersejarah maupun ekspor hewan-hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Slide selanjutnya. Permasalahan kebijakan akibat konflik ekspor ke luar negeri dapat mencakup beberapa isu. Yang pertama seperti ketidakpastian perdagangan. Konflik ekspor antara negara dapat menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan internasional yang bisa merugikan pelaku bisnis dan merusak iklim investasi. Yang kedua, tarif dan hambatan perdagangan. Negara-negara yang terlibat dalam konflik ekspor dapat menerapkan tarif tambahan atau hambatan perdagangan lainnya yang meningkatkan biaya ekspor dan mempersulit akses pasar. Slide selanjutnya. Gangguan rantai pasokan. Konflik ekspor dapat mengganggu rantai pasokan global, terutama jika negara-negara produsen atau pemasok terlibat dalam suatu konflik. Yang keempat, dampak di sektor industri. Beberapa sektor industri mungkin akan lebih rentan terhadap konflik ekspor daripada sektor lainnya. Dan kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini bisa berdampak berbeda pada sektor-sektor tersebut. Yang kelima, dampak sosial dan ekonomi. Konflik ekspor dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan pada pekerja, konsumen, dan produsen. Termasuk hilangnya lapangan pekerjaan untuk karyawan dan kenaikan harga barang impor. Slide selanjutnya. Untuk mengatasi permasalahan kebijakan akibat konflik ekspor luar negeri, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu diplomasi. Upaya untuk mengatasi konflik ekspor melalui jalur diplomasi dan perundingan antara pemerintah terlibat. Untuk meningkatkan komunikasi antar negara dan mencari solusi yang akan saling menguntungkan adalah langkah yang paling penting. Yang kedua, diversifikasi pasar. Alihkan fokus ekspor ke pasar yang lebih stabil dan mencari peluang baru di pasar ekspor dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pasar yang terkena konflik. Yang ketiga, rencana kontingensi. Membuat rencana kontingensi yang memungkinkan perusahaan atau sektor ekspor untuk mengatasi perubahan kebijakan ataupun hambatan perdagangan. Rencana kontingensi ini dapat mencakup diversifikasi produk, pasar, ataupun rantai pasokan. Yang keempat, kemitraan bisnis. Jalin kemitraan bisnis dengan perusahaan atau pemerintah di negara-negara tujuan ekspor. Kerjasama yang erat dengan pihak lokal dapat membantu mengatasi hambatan ekspor. Slide selanjutnya. Yang kelima, keterlibatan pemerintah. Tentu saja jika kita memiliki masalah dalam kegiatan ekspor-impor, kita bisa mengajak pemerintah untuk mereka agar terlibat dalam permasalahan ini. Dan juga mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam perundingan perdagangan internasional untuk melindungi kepentingan ekspor negara. Yang keenam, inovasi produk. Untuk melakukan ekspor-impor ataupun menjual barang, tentu saja suatu perusahaan itu harus melakukan inovasi baik di produk maupun di layanannya. Yang ketujuh, diversifikasi pasokan. Pastikan pasokan bahan baku berasal dari berbagai sumber sehingga tidak terlalu rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan di suatu negara. Yang kedelapan, penyusunan anggaran. Siapkan anggaran yang mencakup risiko perdagangan dan konflik internasional, sehingga
Perusahaan bisa memiliki dana darurat untuk mengatasi perubahan yang tak terduga. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya potensi ekspor Indonesia yang bisa menjadi produk unggulan. Serbuk gergaji di Indonesia biasanya dibuang, padahal ekspor limbah kayu atau serbuk gergaji di negara yang memiliki musim dingin seperti Eropa, Amerika, Swiss, Korea, Jepang, dan masih banyak lagi negara dingin lainnya. Permintaan pasarnya pun bisa ribuan ton per bulan. Harganya bisa menjadi mahal ketika diekspor dengan kisaran harga 2,5 juta per ton. Bahkan, briket ini dapat menghasilkan devisa yang bernilai 6,7 triliun per tahunnya. Next. Selain itu, fungsi briket serbuk gergaji yaitu sebagai yang pertama bahan bakar alternatif. Karena briket biasanya digunakan pada industri skala besar, home industry, rumah makan, hingga dalam sektor rumah tangga dan lainnya. Yang kedua, bahan bakar yang lebih efisien, lebih hemat dan ekonomis jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak. Yang ketiga, bahan bakar yang ramah lingkungan. Briket juga dapat mengurangi sampah karena bahan bakunya sendiri adalah biomasa seperti tempurung kelapa, kayu, limbah, gembut, jerami, dan juga serbuk gergaji. Kelebihan briket lainnya yaitu mengurangi pencemaran dan tidak cepat habis. Next. Pengemasan juga perlu diperhatikan supaya menyebabkan kenaikan harga jual dari produk ini. Karena semakin bagus pengemasan dari suatu produk, maka akan semakin tinggi juga nilai jualnya. Dengan semakin tingginya tingkat penjualan arang briket pada pasar internasional, ini sangat menguntungkan sekali bagi Indonesia. Di samping kenaikan devisa yang dihasilkan, dari produk ini juga nama Indonesia akan semakin dikenal kancah internasional. Penjualan ini tentunya juga perlu didukung oleh pemerintah Indonesia agar produk ini dapat terus bertengger di kancah internasional. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memaparkan materi tentang pengiriman ekspor ke luar negeri. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan materi tersebut ya. Ya, kita tahu bahwa materi ini adalah ekspor ke luar negeri, di mana ekspor itu adalah jasa menjual produk ke luar negeri atau dari negeri A ke negeri B. Nah, di ekspor ini ada beberapa syarat dan juga proses. Salah satu prosesnya adalah dokumen dan izin antara negara A dan B. Selanjutnya adalah deklarasi nilai dan pajak. Nah, di sini kita ada studi kasus tentang mobil Jepang Toyota yang ingin ekspor ke Amerika, yang ingin meluaskan ekspornya kepada daratan Eropa. Mereka juga di sini sudah menyiapkan langkah-langkah, tapi tetap aja ada tantangan. Tantangan yang pertama dari mereka adalah kebijakan perdagangan dan tarif bea masuk yang berubah-ubah antara kedua negara, yaitu dari negara Jepang dan negara Amerika. Nah, karena di sini karena Amerika juga tidak ingin rugi ya, maka mereka mungkin menaikkan tarifnya. Tapi Toyota berhasil gitu di sini untuk membangun reputasi dan menjadi salah satu brand mobil yang terkenal di Amerika gitu. Nah, selanjutnya dari permasalahan kebijakan akibat konflik ekspor ke luar negeri, yaitu akan ada dua poin. Yang pertama adalah kebijakan perdagangan internasional impor, yang kedua kebijakan perdagangan internasional ekspor. Nah, dari permasalahan kebijakan akibat konflik ekspor ke luar negeri dapat mencakup beberapa isu seperti yang salah satunya adalah tarif dan hambatan perdagangan. Negara-negara yang terlibat dalam konflik ekspor dapat menerapkan tarif tambahan atau hambatan. Jadi negara yang ingin diekspor biasanya akan mempersulit negara yang ingin impor. Cuman di sini juga ada cara untuk mengatasi permasalahan kebijakan akibat konflik itu. Salah satunya adalah rencana kontingensi dan diplomasi, yaitu dari suatu negara akan mengobrol dengan negara B untuk bernegosiasi. Nah, selanjutnya dari Indonesia pun ada untuk contoh ekspornya, yaitu briket dari bubuk gergaji. Kenapa sih Indonesia memilih briket bubuk gergaji? Karena fungsinya yaitu bahan alternatif karena briket biasanya digunakan pada industri skala besar, home industry, rumah makan, hingga dalam sektor rumah tangga dan lainnya. Nah, bahan briket ini yang dari Indonesia lebih efisien daripada briket yang lainnya.
dan lebih ekonomis harganya. Jadi menjadi opsi untuk negara lain untuk mengimpor briket dari Indonesia gitu. Mungkin itu kesimpulan yang saya berikan, dan terima kasih untuk rekan-rekan dari kelompok tua. Saya tutup presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.